aku akan berjuang sekuat tenaga untuk keluarga aku sekarang. Kenapa? Akhirnya kita sadar ya jadi orang tua tuh begitu ya. Hah? Gila. Paham? Aku paham lagi kayak ngajarin anakku sholat. Tiba-tiba dia buka TikTok tuh kayak... Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Indra. Hai. Herlambang. Bukan. Brookman. Bukan. Siapa? Saya kebetulan Peggy Melati Sukma. Jeger. Hai, Onat. Komedian. Nggak repot syuting ya, kan masuk aja. Iya. Udah, gitu mulai kan. Masuknya gitu doang. Santai. Santai. Ya. Tapi gimana rasanya jadi komedian rising star dapat penghargaan dong kemarin ya? Itu Anukom, ya anugerah komedi. Itu Paski kan yang buat. Oke, dan lu pemenangnya. Komika tapi itu. Komika. Kategorinya komika. Oke. Kalau komedian tuh Surya. Surya. Saputra? Bukan. Bukan. Surya Pro. Rokok dong. Oh iya. Rokok dong. Iya. Tapi gimana rasanya menang? Berarti bebannya gede dong. Jadi maksudnya gini, lu komika terlucu dari semua komika gitu? Bukan, komika terpilih aja. Ya mungkin lucu kan relatif ya. Mungkin aku untuk istriku lucu gitu kayak kerja terus duitnya mana gitu. Lucu gak sih? Nah, lucu itu. Ya maksud aku ya intinya aku nggak berharap apa-apa. Jadi kalaupun menang ya udahlah, tetap jalan kayak biasa aja. Nggak yang jadi beban, nanti stres tahu. Stres ya. Ya, Tapi kan takutnya ini ya kalau ada kan itu masalah penerimaan ya. Maksudnya diberi penghargaan aku terima kasih banyak orang percaya sama aku, tapi kita menerima seperti apa? Takutnya kita malah ambisius ngejar piala-piala yang lain. contohnya piala apa? Piala Thomas. Ya, sama AMI Award misalnya. Musik. kita nggak tahu kan misalnya. Ya. Tapi happy nggak pas menerima piala itu lu senang? Happy. Ternyata itu rasanya dihargai gitu. Oke. Itu kan sesuatu yang nggak pernah aku pikirin sama sekali gitu. Berarti lu mengalahkan semua kandidat. Ada siapa aja tuh kandidat waktu itu? Apa ya dulu ya kemarin ya? Banyak. Komika ada Uza Rangkuti, ada Pras Teguh, ada Dapi. Kalah sama lo. Bukan kalah. Anda kayaknya memancing perpecahan. Enggak, bukan kalah. Emang ya kebetulan yang dipilihnya itu aku aja pada waktu itu. Karena gosipnya juga lu katanya manajemen lu nyogok ya. Buat lu menangin itu. Itu atas dasar arahan saya. Kok bisa komedian malah nyogok tuh gimana sih? Iya. Gak ada itu di negara kita tuh nyogok itu gak pernah ada. Gak ada nyogok. Gak ada. Oke. Bersih semua. Kita emang anti nyogok sih negara. Bersih negara bersih. Sih. Apa sih bisa disogok di sini? Gak ada. Ketilang contohnya. Mana bisa nyogok? Ih, udah ada kamera kan sekarang. Gak bisa. Mau apa? Nyogok gak bisa. Jas kok ukuran berapa sih Nat sekarang kalau jas tuh ukuran berapa sih? Maksudnya kayak blazer gitu-gitu ukurannya S, M. M kali ya. Iya. Soalnya aku pernah beli gitu di Zara, disuruh ke Zara Kids aku. Ngecek Zara tuh si pundaknya pas, tapi tangannya jauh kan. Oh kesini? Iya, terus mbaknya gitu. Mas coba ke Zara Kids gitu. Terus egoku kesenggol gitu. Enggak lah. Nggak mau aku pakai jas blazer ini, nggak mau aku bilang gitu. Tapi kalau ngomongin lu kan jauh banget ya dari Binjai. Binjai bener. Sampai Jakarta loh. Iya. Gimana ceritanya tuh? Termasuk muda ya. Sebenarnya gini, perjalanan jadi gini. Aku masuk stand up itu 2011 akhir. Perjalanan sampai 2016 tuh beratnya naujubillah. Itu tuh panjang lah. Naujubillah min dalik. Tahu kan gue? Keren emang murid Habib Jafar. Mantap. Nah, jadi disitunya berat. Dan 2016 itu adalah momentum aku ikut kompetisi suci di Kompas TV, juara, habis juara film. Main film, jadi kayaknya itu tergolong lumayan mudah sih kesininya. Menurutku ya, mungkin perjuangan teman-teman yang lain gitu. Tapi dulu-dulunya tuh, wah berdarah-darah lah aku. S1 ekonomi, manajemen.
Lulus? 3,18 IPK. Beneran gak sih? Serius. Lulus? Lulus. Kenapa gak lanjutin jadi ekonom di perusahaan gede gitu? Nggak ada yang nerima. Orang aku kerja itu ngelamar call centernya provider, nggak lolos. Duh, kenapa? Ini udah diminta, waduh ini kacau katanya gitu. Aku padahal udah pakai orang dalam. Tadi baru kesan ngomong nyogok. Kenapa dipatahin sendiri ya? Nggak ngaruh. Emang kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Ditemukan jalannya di stand up. Tapi kan tiba-tiba ada kompetisi stand up, lu suka kan? Kenapa lu suka gitu? Emang lu suka lu berasa lucu ya? Ya kalau di tongkrongan sih ngebanyol. Tipenya badut kelas lah ya kita bilangnya. Tapi pada dasarnya nonton stand up tuh aku ngerasa anjing keren ya, sendirian, lucu dan bisa pada masa itu kan lumayan sering menyenggol hal-hal yang tabu, jarang dibicarakan kayak Panji ngebahas pemerintahan, terus legalisasi ganja, gitu-gitu. Itu kan sesuatu yang pada masa itu usia kita anak-anak kuliah tuh isu yang kita pengen obrolin tapi kita nggak tahu tempatnya di mana kan. Betul. Maksudnya tentang lagi kritis-kritis ya anak waktu mahasiswa tuh kan masih kayak waduh ini kenapa? Apalagi zaman-zaman kuliah tuh ada kayak pemilihan ketua BEM gitu-gitu kan ada pemilu-pemilunya gitu-gitu kan. Jadi udah mulai kayak wah ini politik tuh begini gitu-gitu lah. Ngerasa bahwa membandingkan apa ini itu gitu. Soal apa yang terjadi di masyarakat Indonesia negara. Wah so-soan lah ya gitu. Terus muncul lah stand up kayak Panji. Kok dia berani ngomong ini gitu. Lu ke-trigger lah. Akhirnya kayak gue pengen ngomongin gitu. Iya. Apa emang? Kalau Panji jelas ya. Legalisasi ganja ini. Lu apa yang ke-trigger? Apa yang lu pengen ngomongin waktu awal-awal? Dulu tuh lokal jokes. Pengen banyak keresahan soal bagaimana prostitusi. Kenapa? Prostitusi kenapa? Apa yang salah? Gak ada. Oh, iya. Dulu tuh unik. Kalau di Medan tuh prostitusinya di becak motor. Tapi ya benar. Ada satu daerah gitu. Jadi ada banyak tukang beca gitu. Dia duduk-duduk di beca. Ya udah habis itu diantar gitu. Kemana? Ya ke tempat tujuannya lah. Oh tujuannya. Iya gitu. Itu bahas bentor. Betul. Dulu ngebahas materi sinema seputar itu. Itu keresahan lo? Enggak, cuma cari yang lucu. Dulu cari yang lucu aja. Enggak, sebetulnya kan kalau kata orang stand up kan kalau bisa concern, punya resah, pengalaman pribadi gitu. Iya. Lu ada pengalaman pribadi menuju ke prostitusi itu? Enggak ada. Supir bentornya? Jangan gitu. Jangan mengarahkan. Cuman menurutku agak aneh aja, agak unik aja gitu. Dan itu tuh tempat yang kayak standar lah setiap tempat prostitusi di setiap daerah tuh jadi diksi lucu gitu. Jadi titik yang punchline gitu lah kita bilang. Yang lucu dari itu apa emang? Ya maksudnya kalau di becak motor emang kayak apa gitu. Apakah sambil jalan gitu. Lucu kan? Ya maksudnya apakah sambil di becak gitu maksudnya. Ya gitu. Tapi waktu lu di sana di Binjai pernah coba? Naik bentor ya? Iya itu kan itu kita sehari-hari, kendaraan kita sehari-hari. Iya. Tapi aku gabungnya komunitasnya stand Medan. Di Binjai belum ada waktu itu. Taruh, berarti Medan sama Binjai itu sesuatu yang berbeda ya? Gue agak awam. Iya, beda kota. Tapi deket. Cara bahasanya sama? Sama. Sumatera Utara hampir rata-rata sama. Aksennya tuh kayak gini. Nah ini yang kadang-kadang orang suka salah gitu. Bahwa aksen kami itu dibilang aksen Batak. Padahal itu aksen Medan aja. Di Medan tuh ada orang Padang, Melayu, Jawa. Tapi aksennya begini. Nah kau orang mana? Melayu aku. Sukunya. Sukunya Melayu? Bahkan orang Batak pun yang sudah lama di Medan aksennya begini. Aku kau mau kemana? Aku kayak mana? Oh. Iya. Jadi orang ngerasa kayaknya mungkin itu masih ada ini ya, ada yang masih belum paham lah gitu. Karena kalau misalnya kita ngomong Batak itu emang Batak banget gitu. Kayak ya pakai bahasa Batak gitu. Ya. Tapi apa sih yang menarik soal Batak menurut lu? Kan lu berarti kan Melayu yang tinggal di Batak. Bukan tinggal di Batak, tinggal di Medan. Ya. Apa yang menarik di Medan tuh? Banyak. Apalagi kan podcast lu kan agak lain Batak semua tuh. Iya Medan semua. Medan semua. Benar. Nah, banyak ya Nat. Menurutku yang paling membuat aku bisa survive di Jakarta adalah. Kok sudah mulai pakai bahasa Inggris ya? Apa? Mulai pakai bahasa Inggris. Survive. Kan ada pilihannya survive atau bertahan. Lu tadi survive. Karena sebelum kita chat-chatan pakai bahasa Inggris. May, right, May. Right, mate. Yeah. We can speak English, mate. Of
course, mate. Alright. Yes, mate. When you live in Medan, Right. what's so interesting about Medan? Why we should come to Medan? Yes. It's not good, mate. Enggak, lu nggak nantangin. Iya. Ayo dong, Jangan nantangin cuma gara-gara survive jadi Lu, nantangin. kita cetan aneh banget jam setengah 1 sampai setengah 2 pagi sejam cetan. Iya kan? Mai. Iya. Tapi jujur, menurutku yang buat aku ini adalah straight to the point. Oh, tuh. Salah lagi nih, ngomong langsung. Straight to the point. Iya, kita tuh terbiasa untuk ngomong langsung. Oke, straight. Ya, Bodo amat. Ya, jadi mau kau sakit hati atau enggak, tapi nggak apa-apa gitu. Kita sering digituin dulu. Contohnya. Misalnya ya, kau datang kumpul-kumpul teman, kan sering ada teman-teman yang ilmu selamat ya, IS. Apa tuh? IS tuh ilmu selamat. Ini keadaan dimana kita bisa lepas dari lubang jarum gitu. Oke. Ketika mau patungan makan makanan dia tiba-tiba nelpon gitu. Terus Oke. ya gitu. Nah kalau misalnya di sini tuh kadang-kadang dibikinin diem gitu malah kayak udah deh nggak usah diajak dia nanti dia gitu-gitu. Kalau kita ngomong langsung. Oh. Tungguin aja teman. Kamu nggak usah lari. Udah sini bayar. Sini ngomong. Kalau memang nggak ada duit bilang gitu. Ya aku nggak bawa duit. Nah ngomong, jangan lari, jangan so-soan Itu gitu. budaya Itu Medan tuh. Ya kalau misalnya, nah kok jangan gitu ya masalahnya. Ini kalau kau ngomongin aku soal gitu-gitu, hal-hal yang ini aku nggak suka ya Nat. Nggak apa-apa. Tapi itu bukan bentuk kita untuk tidak berteman lagi. Oh, malah bagus dong. Malah bagus. Straight to the Point. Oh, I love that. Yes. Straight to the point. Kalau di Jakarta kan kebanyakan gitu ya. Ya. Jugil orangnya. Banyak. Ya. Habis itu nanti kalian kemana berlima, udah nggak usah ajak deh gitu. Iya, Itu benar. kan kayak, apa ya? Kenapa ya gitu? Kalau di kan. Medan nggak ada. Nggak ada. Ya kalau memang nggak diajak ngomong. Nah. Males lah sama dia gitu. Udah kok nggak usah ikut lah gitu. Ngapain sih kok gitu? Kok kalau nggak ada duit lah kok di rumah. Daripada sampai sana nyusahin yang 5 orang gitu misalnya. Oh, kalau kita makan minum dia nggak pernah patungan. Iya, Ngomongin. ngomongin lah. Emang dia nggak sakit hati? Sakit. Tapi. Iya, tapi Tidak. kan dia sadar. Oh. Iya kan, maksudnya nggak apa-apa kan. Toh kita tetap masih berteman. Tapi Coki Pardede nggak sadar-sadar. Namanya marganya doang ya. Oh gitu ya? Iya, itu culture Medan yang lu pelajari. Ya, benar. Dan kita itu di sini tuh udah kayak bodo amat lah. Ada istilahnya gini. Udah bodo amat lah. Mau kita ngapain, orang bukan kau yang ngasih makan kok. Oh, oke. Jadi kita udah tutup kupingnya sama orang. Kayak mau ngapain gitu udah kayak mampus lah gitu. Yang penting aku cari duit di sini. Oke. Bukan aku nggak minta makan sama kau kok. Ya, Gitu. ya. Jadi tuh kita bisa Makanya sesama orang Medan tuh pasti gini banget deh. kayak karena ada istilahnya, ada ini ya, apa bilangnya sih Nat, kayak sama-sama di perantauan tuh nyari abang-abangannya lah gitu. Oh, oke. Begitu lu menang kompetisi, Ya. senang banget dong orang Binjai. Kebanggaan Binjai. Santai di sana, selawat aja. Soalnya itu TV yang tidak umum kan. Kompas TV itu bukan TV yang ramai di daerah kan. Oke. Kalau Indosiar apa, dulu tuh kampusku pernah tahu ini nggak sih, Indah Nevertari? Siapa dia? Dia tuh menang Dangdut. X Factor atau Trans TV. The Voice, bukan RCTI. RCTI. Jadi dia cewek menang juara 1. Oke. Itu fotonya di kampus dari lantai berapa turun sampai lantai berapa tuh muka dia, dukung dia di ini gitu. Karena menang. Dan menang. Bahkan ya belum menang pun tapi udah Oke. final datang dekan. Begitu kau menang. Santai lah kuliah pada umumnya biasa aja. Gak ada sambutan. Slow. Jegel gitu. Santai. Maksudnya ya orang bergerak pada hari-hari seperti biasa aja, jalan kerja. Oh enggak, maksud gue biasa kalau orang turun dari bandara atau pas di kampus. Iya. Thank you udah banggain sama Binjai gitu. Orang kuliah kok nyusun KRS biasa aja. Dia sarapan, makan siang, nyusun skripsi, biasa aja, santai. Enggak, tapi itu adalah itu juga yang buat aku kayaknya ya udah tidak terbuai sama hal itu. Oke. Tapi perjalanan lo tuh buat gue gokil deh. Maksud gue tahun demi tahun, menurut gue lo makin rising star deh. Dari biasa, oke. Sekarang kayaknya lo udah oke banget. Nah ini nih, aku yang paling belajar tuh sekarang ini, menerima omongan-omongan seperti ini nih.
Itu gimana? Jangan sampai terbuai sama omongan-omongan itu. Nanti kita tidak akan pernah belajar lagi. Nak. Wih anjing. Aku tuh bingung. Kalau Benny bilang gini, untuk membalas pujian, itu tuh ada dua. Ini Benny Dion yang bilang ya. Benny Dion. Dia bilang gini, kalau misalnya Benny Dolo tau? bukan, baru meninggal kemarin. Kemarin ya. Ini adalah hilang. Nah, jadi ada dua. Kalau misalnya teman dekat yang muji, dia bilang gini, puji balik dirimu, pasti dia akan berhenti. Ya, misalnya, contohnya ya, iya. Gil, lu kayaknya dari awal gua kenal lu ya, karir lu segini, tahun depan segini. Memang keren. memang keren, memang. Oke, keren. Iya, memang keren. Memang apalagi siapa lagi? Sombong lu. Keren. Berhenti tuh. Begitu ya? Oke. Berhenti tuh. Pilihan yang kedua. Ya, yang kedua itu kalau misalnya orang yang terlalu jauh, udah diiyain aja. Enggak lah, kau lebih sukses gitu. Contoh ulang ya. Nah, Oke. Gil, gua kenal lu dari dulu kayaknya masih segini. Sekarang karir lu naik terus ya. Enggak lah, kau lah yang karir gini. Tabungan berapa, sekarang mobil berapa, program berapa. Kau lah yang banyak. Enggak, program berapa kok coba? Berapa sekarang? Sekali syuting berapa coba? Sekali syuting. Enggak. Berhenti enggak? Jadi kaku. Berhenti. Oh itu udah pilihannya. Iya. Nah pilihan mana yang kau ambil? Apa? Pilihan mana kalau kau dipuji orang? Ya. Which is fakta loh. Menurut gue ngeliat perkembangan lo gila sih. Enggak, tapi ya itu maksudnya nggak ada yang mesti diambil. Ya. Ya maksudnya ya udah kalau kita dekat ya begitu yang kulakukan. Cuman kalau misalnya yang lain ya udah. Jangan terbuai. Ya makasih udah gitu aja. Ya. Enggak lah gitu. Ya. Oh Anda rendah hati ya? Apa? Rendah hati. Itu adalah yang diajarkan bapakku, terus harus rendah hati. Nggak boleh. Nggak boleh sombong. Tapi bapak sehat? Sehat. Ibu? Sehat alhamdulillah. Oke. Seneng nggak ngeliat tiba-tiba? Asam urat kayaknya dia ini. Sebelah kanan tuh sering kayak kesemutan. Apa obatnya Nat ya? Bapak apa tuh ibu? Bapak. Nah bapak gue juga kalau nengok sakit. Sumpah. Bapak gue kalau nengok sakit. Udah umur ya kali ya. Apa Gil menurut lo? Apa ya? Apa itu obatnya? Ini lagi nyari kita sama sekali. Teman-teman kalau ini boleh ya. Kalau ada sama. Iya, ini gue lu bercanda nggak bercanda? Serius? Sama lagi. Iya. Bapak gue kalau nengok sakit, tapi masuk kambing. Sama lagi Nat, bapakku Iya kan? Udah nggak bisa makin nggak bisa diatur. Iya kan? Dia ngomong gini, udahlah, hidup mati di atas tangan Tuhan. Itu juga lagi. Ya kan? Ini bukan masalah Tuhan. Iya. Lu makan yang bener, kambing, iya kan? Betul. Bapak lu juga gitu? Udahlah, mati lah itu. Iya kan? Nggak gitu gue bilang. Susah kayaknya. Iya. Bapakku tuh masih kayak, aduh, kari kambing dah. Ya Melayu lagi. Iya kan? Sama, bapak gue juga begitu. Tiba-tiba nih di rumah, misalnya udah gak kerja kan. Bapakku kan udah kerja, udah kayak siang-siang santai, cabut nasi padang. Beli kikil, beli tunjang. Kita panik ya. Oke, berarti sekarang kalau ngomongin jegel lagi ya. Film udah. Ya, film. Seneng nggak tapi main film? Seneng. Aku seneng. Kenapa lu happy? Kau sendiri deh, kau ngerasa nggak kalau di film itu kita ternyata masuk circle yang berbeda lagi gitu. Seru gitu. Gue sih happy. Jadi kayak kita bukan siapa-siapa ya? Asli, dan aku seneng sekali ketemu orang-orang dengan cara berakting yang beda-beda lagi. Kan nggak ada ilmu pasti ya, maksudnya nggak ada yang saklek gitu, ada yang begini-begini. Terus aku tuh kayak, ya beneran kosong sih. Perlu belajar lagi, perlu ini lagi, perlu itu lagi gitu. Aku tuh seneng ketemu orang-orang yang baru gitu. Makanya lu sekarang jadi aktif main film ya? Ngeri-ngeri sedap 2 juta. 2,8 juta. Mereka 5 juta. 5,8. Oh ditambahin hampir 6. Jangan dikurangin. Iya. Nanti Pak marah, Falcon. Iya, takutnya Pak Navin denger ya. Kok dikurangin sih? Iya, nonton kan. Wah. Nonton gak sih Pak Navin? Banyak juga waktunya ya kayaknya ya. Enggak kayaknya ya. Abis ini ada apa lagi Gil? Di film? Film belum ada lagi. Sebenarnya itu kan film-film yang kemarin tertunda kan. Kita juga salah satu film kita juga belum tayang. Itu kan mereka syuting juga udah 2 tahun sebelumnya. 2 tahun sebelumnya. 2019 akhir itu beres syuting kita. Baru muncul 2022 ya? Hampir 3 tahun. Ya 3 tahun. Tapi pencapaian banget gak tuh pas lu liat film lo, anjing gue suka acting lo Gil. Ini gue gak bohong nih. Ini bukan pujian ya. Ini bahasa Inggris apa ya? Garanti. Bukan. Jadi itu garansi anjing. Oh iya. Ini yang tam apa yang toko? Bukan. Ini apa ya? Ya pujian sih. Ya cuman ngomong aja lah ya. Cuma ngomong aja buat gua. Ya. Gua tadi meremehkan film lo. Miracle gitu ya. Kacau ya.
Meremehkan Falcon berarti. Iya, gue awalnya karena film gue ketunda mulu. Kenapa disalib gitu? Pas gue tonton, anjing. Nah, tapi gini, menurutku adalah kenapa kita bisa seleluasa itu karena titik komedi hanya ada di kita. Titik. Titik. Oh titik, sorry. Titik komedi hanya ada di kita dan Mas Hanung tuh sangat memberikan kebebasan sama kita. Ya, sangat jadi, bebas ya. Jadi kami tidak ada beban gitu loh. Jadi bablas aja. Iya, nah itu yang aku tampilin sebenarnya ya udah kayak kita bermain pada biasanya aja gitu. Jadi menurutku ketika bukan bagus tapi berbeda aja gitu. Iya. Jadi ada dimensi yang lain, ada layer lain yang menonjol gitu di balik film yang sedih ini gitu. Iya. Itu sebenarnya. Lebih natural. Natural. Ya. Jadi kayak freedom gitu ya. Yes. Kayak action. You can do whatever you want. I can do that all day long. Nggak, maksudnya emang akhirnya aku juga sadar bahwa kenapa orang ya karena bungkusannya filmnya sedih banget. Sedih banget. Ya kan, terus ya udah kita dengan sedikit aja gitu, sedikit komedi sih menurutku jadi besar gitu komedinya gitu. Oke. Sekarang gue pengen bahas soal family lo. Lu kan Family. udah family man ya? Yes. Seneng Udah nggak family jadi man, bener gak sih kata-kata itu? Udah family man ya? Udah bener gak sih? Salah sebenarnya. Salah ya? Lu family man ya kayaknya. Kayaknya. Gue gak tahu. Tapi jujur. Kalau ini apapun ceritanya, aku akan berjuang sekuat tenaga untuk keluarga aku sekarang. Kenapa? Akhirnya kita sadar ya jadi orang tua tuh begitu ya. Hah? Gila. Paham. Aku paham lagi kayak ngajarin anakku sholat. Tiba-tiba dia buka TikTok tuh kayak. Lah, aku lagi sholat ngajarin sholat pakai mukena dia. Ini posisi udah serius ya? Bener, aku sebagai orang tua pengen ngasih contoh kan. Betul. Ngajak dia belajar. Tapi kita harus sadar bahwa namanya anak 4 tahun, tapi dia udah tahu gadget, udah bisa buka password handphone gitu, Ya, kan. jadi kau ajarkan dia sholat. Sama istriku berdua. Bertiga lah sama dia kan. Ya udah jalan-jalan gitu. Terus gimana kan jadi nggak khusyuk kan kita. Malah dolin gitu. Harusnya kan amin, tapi di belakang buka TikTok. Menu gitu. Aduh, astagfirullah, nggak khusyuk jadi sholatnya. Tapi ya maksudnya ini proses yang harus kujalin dan aku segitu sayangnya sama anak dan keluarga aku lah ya. Oke. Tapi ada perubahan nggak jegel yang dulu sendiri tiba-tiba berkeluarga gitu loh? Ya. Akhirnya Kok jadi gila duit ya katanya? Bukan. Soalnya semua program kok juga ada. Itu memang karena duit. Enggak. Jadi apapun ceritanya, aku sekarang memastikan keluargaku dengan keadaan yang aman. Oke. Pokoknya istriku makannya aman, anakku mau dapat pendidikan terbaiknya nanti yang dulu nggak pernah aku dapat. Ya. Sekarang tuh itu pikiranku. Jadi sekarang mungkin aku akan berdarah-darah lah untuk mereka. Anjing, jegel tuh baru seneng ngomong tuh. Lah ya iya, Nat, pasti akan begitu. Pastinya enggak? Iya, gue setuju sih. Setuju, pasti kan? Pasti setuju. Kau akan melakukan yang terbaik untuk Juan. Betul. Siapa Irfan? Bukan. Siapa sih? Herlambang. Kau pasti akan melakukan yang terbaik. Kau nggak akan pernah masuk ini ya di sejarah hidupku nggak pernah masuk akal beli mainan harga 570.000 tuh nggak pernah masuk akal. Nggak pernah masuk akal. Tapi anakku masuk Toy City, Toys Kids gitu, Mother Care gitu, bajunya yang kayak sepasang 1 juta. Itu gue juga. Ini baju segini kenapa 1 juta? Anjing 2 bulan udah gak kepake lagi lah. Dia udah tumbuh kembang. Ya, tapi kita akan melakukan yang terbaik untuk anakku. Oke. Itu terbaik ya menurutku? Menurutku. Iya. Ya, berlebihan sih. Walaupun aduh anjing gitu. Ada kan? Ada sih kayak. Muter-muter Mother Care. Loh kok 4 juta? Kok gini ya? Kok 4 juta ya? Gitu. Beli mainan. Ayo. Karena Nani udah pintar sekolah, namanya kan Jihane panggilan Nani. Karena Nani udah pintar sekolahnya, sekarang pilih mainan terbaik yang mau Nani pilih, silahkan. Itu keluar dari mulut lo? Keluar dari mulut. Nani pinter dong? Pinter. Pilih? Ya Allah, 892. Mainan kepala doang. Akhirnya kan namanya berkeluarga, bersuami istri saling bekerja sama. Betul. Coba ngomong ke anaknya itu bilang. Akhirnya dia lah coba menurunkan, jangan gitu. Jangan coba yang lain aja. Iya. Tapi Nani tahu ini, dia nanti dicelupin nanti berubah warna apa dia tahu semua kan nonton gitu. Oke. Dan nggak berubah kan ternyata?
nangis dulu sih. Agak aku paksa turun gitu. Jadi dan kau tahu Nat ya, kayak di tempat mainan itu kakak-kakaknya tuh direct tahu. Nawarinnya tuh direct ke anaknya. Iya nggak sih Nat? Iya, ini aja deh. Jadi dia tuh kita sejajaran sama dia, tapi matanya nggak eye contact sama kita, sama anaknya, dan langsung ini aja deh, ini bagus deh, nanti ini gini. Aku dalam hati, ini jelek sih pengaruh. Lu udah ke tahapan bini lu di WhatsApp nggak? Ada yang baru nih gitu? Belum sih. Oh gua udah. Oh udah. Gua di blok. Gua bilang nggak usah. Gua tiap 2 minggu ada yang baru nih. Gua blok nggak usah. Wah kacau. Nggak usah. Ada online shop. Lah kalau itu emang udahlah ya, kayaknya kerjaan ibu-ibu zaman sekarang lah ya. Semua. Nggak, tapi ya mungkin buat nyenengin anak ya. Iya, aku jadi tapi gitu. gini, mother care gua akuin yang bagus. Gua akuin ya. Aku juga sih. Ya Bagus kan? banget. Nggak bagus, siapa tahu kalau dia nonton. Makasih ya udah punya mother care, diskon 70%. Keren sih. Keren nggak mother care? Kita masih butuh itu masalahnya. Iya, bajunya kainnya bagus, modelnya trendy. Aku tuh kalau nggak salah, anakku tuh tatonya mother care. Ya kan? Mother care walaupun mahal menurut gua worth it mother care. Pride-nya dapet. Iya. Ini kan, baju iya. anak lo apa? Mother care. Kelihatan mahal. Kelihatan. Ini biar nonton, siapa tahu pas kita datang. Makasih ya dipuji. Ya, gitu. seru sih kalau ini diputar di mother care gitu ya. Target pasarmu udah mulai ke baju anak ya? Udah dong. Iya. Apalagi tadi kita pas offline ngomong mau nambah, insya Allah. Iya. Maksudnya itu lagi dalam sama ngobrol ya. Gue juga pengennya sih dua. Kalau dikasih 2. Iya. Soalnya anakku udah mulai rewel juga, udah mulai kayak mau adik. Nah, kalau mau adik itu biasanya gimana sih caranya? Gimana maksudnya? Maksudnya kan dia bilang mau adik gitu. Itu apa prosesnya? Kayaknya gara-gara teman-temannya udah punya adik juga. Oh, ya maksud gue antara lu dan istri lu itu ngapain bisa sampai punya adik gitu loh? Oh gitu. Santai, jadi kita ke Bali. Kita jumpain pemahat-pemahat sana lah gitu, tukang bikin patung gitu. Pertanyaannya gimana sih? Oh gitu. Tapi dia udah nanya tuh, aku mau adik. Karena temennya, kan aku tetanggaan kan. Kemarin sama Babe itu tetanggaan. Terus anaknya, Babe anaknya 2. Oh, yang sebayaan sama dia, namanya Bambino itu udah punya adik. Dia pulang-pulang tuh nanya mau adik dong gitu. Lu jawab apa pertanyaan gue? Nanti gitu. Kenapa? Nih gue anak, kenapa Papa? Aku juga pingin dong kayak Bambino punya adik. Oh iya, jadi prosesnya panjang gitu. Panjang gimana Pak? Ada yang namanya biaya sekolah. Nanti kan kalau gede kan kamu masih tetap sama ayah gitu. Nanti 17 tahun baru kamu nanti bisa sendiri gitu. Itu juga belum tentu kan. Iya. Ada pertimbangan. Pertanyaan terakhir gue nih. Terakhir banget nih. Masih ada satu segmen, tapi ini pertanyaan agak deep. Ada nggak pengalaman lu yang nggak lu dapet dari bokap nyokap lu? Ya. Bukan kecewa ya. Yang lu nggak dapet aja, yang pengen lu terapin ke anak lu. Banyak. Contohnya? Dulu tuh kita selalu di-cut kan. Apa maunya kita tuh kita selalu di-cut sama orang tua. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Tanpa alasan yang kadang masuk akal tapi nggak boleh. Nah sekarang aku pengen memberikan pengertian ke anakku. Kenapa ini tidak boleh? Kenapa ini boleh? Kenapa ini tidak boleh? Emang dulu lu nggak dapet itu dari nggak dapet penjelasan. Intinya dia cuman nggak. Pokoknya tidur siang. Kalau nggak pukul. Gitu kan. Dulu, yang penting dulu kayaknya orang tua nggak mau repot ya. Maksudnya orang tua kan juga bukan orang tua yang kaya gitu. Dulu aku sempat kayak gini. Dulu aku nggak pernah raportku diambilin orang tua. Loh, kan kewajiban. Akhirnya itulah akal-akalan si miskin ya. Akhirnya aku sampai akhir-akhir banget gitu baru minta raport dari SD nggak tahu ya. Kecil-kecil pernah apa enggak. Pokoknya seingatku tuh nggak pernah. Bahkan wisuda pun orang tuaku nggak datang. Kenapa? Dulu aku kecewa kali, rasa kayak ini semua orang tua datang gitu. Ini momen bangga. Iyalah. Tapi aku sadar bahwa setelah tua mereka itu punya anak 3. Yang mana semuanya harus dibiayain. Jadi bapak ibuku harus kerja dua-dua. Jadi bukan mereka tidak mau into sama pendidikan anaknya, bukan mereka tidak mau tahu tumbuh kembang anaknya, tapi mereka tidak ada waktu. Mereka hanya memikirkan anakku bisa sekolah apa enggak, bisa makan apa enggak, caranya gimana ya?
cari peluang yang ada kerja. Oh. Jadi nggak ada waktu itu. Untuk deep talk atau Nggak ada, Nat. Mana ada. Kayaknya kalau anak sekarang tuh udah toxic parenting namanya. Kalau sekarang itu. Aku akan kabur. Aku pasti udah akan kabur. SMA, gue udah kabur nih orang tua udah. Orang tuh nggak pernah tahu mau aku apa gitu. Padahal orang tua tuh bergerak, berjalan, melek mata tuh udah berpikir, mau tutup mata itu berpikir Iya, gitu. iya. Untuk orang-orang tua yang kurang mampu kayak aku ya, maksudnya itu tuh kayaknya berat sih pasti. Iya. Pada waktu itu aku setelah tua tuh baru sadar kayak iya sih ya. Dulu tuh aku sempat kecewa kali kayak rapot nggak pernah diambil gitu. Bapak ibuku tuh nggak pernah ada di momen kebahagiaanku. Oh, dan lu sekarang mikir karena mereka kerja. Ya. Buat ngidupin lu juga. Bener, aku ya. pernah juara 1 lomba baca puisi se-Sumatera Utara. Nggak percaya sih dikasih Gini aja, pembuktiannya gini. Coba contoh waktu lu juara puisi apa? Nah jadi gini. Coba kita dengerin. Jadi dulu itu aku kan di remaja masjid. Aku tuh ketua remaja masjid dulu. Jadi KRM. Ketua remaja masjid, gue singkat ini. Iya. KRM. Cuman ketuanya nggak usah masuk Iya, iya. KRM gitu. Masa wakilnya WKRM, bendaharanya BRM, anggotanya ARM. Nggak panjang. Yaudah. Ya maksudnya intinya gini. Jadi Sumatera Utara ini remaja masjidnya bikin kompetisi lomba baca puisi. Oke. Udah. Ketika semua orang baca puisi, pegang kertas depan mic dan hanya memainkan rima nadanya, aku udah teatrikal. Aku tuh buka baju, pakai jeans. Ini beneran nih? Robek bener. Oke. Ada pialanya juara 1. Masih inget gak puisi apa ya? Aduh. Dikit aja. Itu tuh. Itu tuh aku yang kayak, duh kenapa aku lupa ya puisinya. Oke. Parah nanti tuh aku udah teatrikal sendiri. Lu buka baju. Memang karakternya adalah, ini puisi apa judulnya? Ini yang tahu ya. Aku ini binatang jalang, kumpulan. W.S. Rendra ya? Iya, W.S. Rendra. Nah, itu tuh. Itu puisi bukan sih? Aduh, pokoknya ada deh gitu. Aku sendiri yang begitu. Buka baju. Pokoknya Teatrikal ya? menggambarkan teatrikal. Juara 1. Cuman emang ini pesannya teman-teman kalau memang mau beda dan teatrikal, pastikan tempatnya prepare. Karena panggungku tuh teratak gitu, tau gak sih yang papan di sambung-sambung gitu-gitu. Ya kejepit-jepit sih di sini aja sih. Tidur-tidur tuh ada bekas debu-debu gitu nah. Jadi paku-paku gitu. Jadi Ada? Ya standar dulu. Tapi ya. Tapi kan terbayar dengan juara 1. Juara 1. Wih keren jegel. Lu tuh banyak prestasinya ya dulu ya gue liat ya. Lumayan. Lumayan. Juara apa? Puisi. Ada lagi gak juara yang kita gak pernah tahu gitu? Juara kelas ya. Kok juara 1? Aku tuh 3 besar. Gak mungkin. Iya. Kok pintar SD. SD. SD itu jadi gini, di Medan itu Nat, kalau kau juara kelas ada satu taman bermain yang kalau kau bawa raport ke taman bermain itu nunjukin juaranya, kau akan dapat tiket gratis. Kemana? Ke taman bermain itu namanya Taman Ria. Kalau di sini Dufan kali ya. Oh iya. Nah, jadi kalau kau ada juara di akhir semester. catur wulan. Oh catur wulan. SD catur wulan. Banget catur wulan benar. Kalau kau 3 besar. 3 besar. Gratis. Lu selalu gratis. Selalu gratis. Gokil. SD doang. SD doang. SMP? Goblok. SMP udah mulai. Oh. 5 lah pernah. 5 juara 5. SMA. Udah. Nggak bisa diharap. Nggak usah diharap deh. Misalnya udah kenal cewek kan, udah skin to skin udah. Oh udah susah. Udah pegangan cewek, udah tahu rasanya jatuh cinta. Mengganggu ini tuh ya. Iya, udah mulai cari-cari hal-hal romantis. Iya. Pelajaran tar dulu. Kacau romantis. Kuliah? Makin tolol lah. Apalagi aku. Tapi untungnya aku kuliah tuh punya beban tanggung jawab aja. Ya. Karena lu tahu lah ya bokap nyokap lu sepontang panting itu buat ngebiayain lu ya. Bener. Dan lu baru taunya baru sekarang nih ya. Setelah lu married, Betul. cari uang sendiri, Betul, lu betul. pontang panting ke sana ke sini. Betul. Ini yang bapak gue rasain. Betul. Aku tuh kayak kuliah itu bahkan jurusan aja dia yang milihin. Standar lah. Ekonomi aja biar bisa kerja di bank. Oke. Biar bisa PNS. Ya, Padahal aku pengennya FISIP gitu. Iya, karena aku komunikasi kali kan. Soalnya dari dulu tuh seneng ngomong, seneng ada di lingkungan yang sifatnya kesenian gitu. Iya. Tapi terbukti lah sekarang lu stand up oke.
acting oke, semua oke. Bukan oke lah bilangnya. RCTI ya. Gini, inget ya lu? Iya, ibu-ibu itu kan. Iya, kok lu inget sih? Ingat lah kita tua. Orang kita tua. Iya. Jekyll, oke, thank you ya. Tempat aku menemukan jati diri tapi dipertebal di ibu kota gitu. Oke. Jadi orang-orang di luar sana dimanapun kalian berada di daerah seterpencil Binjai pun, ya kalau mau berangkat aja lah maksudnya. Oke. Kalaupun kalian jadi gembel di sini minimal pola pikir kalian bisa berubah. Oke.